Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyanto Musa dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi dan Bisnis. Berikut saya akan menjawab beberapa soal UTS Bahasa Indonesia. Pertama, arbitrer, unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Bahasa itu bersifat arbitrer, dipilih secara asak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaannya. Seperti sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer. Mana suka. Bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak sama sekali. Bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf yang akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Nomor 2. Jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Menurut faktor yang paling penting adalah bahasa Melayu mempunyai sejarah panjang sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahasa ini sudah disebutkan dalam sumber-sumber Cina, Persia, dan Arab kuno. Bahasa Melayu juga lebih mudah dipelajari dan tingkat kesukarannya lebih rendah. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal dan bahkan gramatikal. Selain itu, bahasa Melayu tidak bertingkat sehingga mencirikan persamaan derajat dan sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, alasan saya bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Soal yang ketiga. Jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, alat daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Klasifikasi ragam bahasa. Terdapat berbagai jenis klasifikasi ragam bahasa. Sebagai contoh antara lain berdasarkan pokok pembicaraan, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Berdasarkan media pembicaraan, ragam lisan yang antara lain meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ragam tulis yang antara lain meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat berdasarkan hubungan sosial antara pembicara, ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai, dan sebagainya. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah mempunyai syarat 1. Lugas dan jelas, 2. Objektif, 3. Cendekia, 4. Ringkas dan padat, 5. Konsisten, 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. Soal yang terakhir, yang kelima. Apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Hiperkorek merupakan tindakan menghendaki atau membuat sesuatu kerapian atau kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya malah sebaliknya. Maknanya adalah
bahwa membuat sesuatu atau menghendaki sesuatu tidak boleh terlalu rapi dan sempurna yang sangat berlebihan, tetapi nanti yang terjadi malah tidak bagus. Berikutnya pleonasme. Pleonasme adalah pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang dibutuhkan. Misalnya dalam kalimat kita harus dan wajib saling menghormati. Selanjutnya, kontaminasi. Kontaminasi merupakan penghubungan beberapa bentuk kata, frasa, dan sebagainya yang menimbulkan bentuk baru yang tidak lazim. Sekian dulu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.